Oke, aku coba ya. Bismillah. Enak banget. Beda banget dengan Alio e Olio yang biasa dimakan di resto-resto atau hotel-hotel. Ini jauh lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Baking? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang paling penting, semua harus bahagia. Jadi kalau kata klienku, apapun lagi sakit, lagi susah, yang penting adalah kita harus bahagia. Oke, jumpa kembali di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Hari ini tuh aku akan membuat sesuatu yang agak beda. Sebenarnya ini masakan yang biasa kita lihat di menu-menu resto dan juga hotel. Ini adalah pasta, jenis pasta dari Italia, tapi kita buat lebih otentik rasa Indonesia, yaitu spaghetti aglio e olio. Udah gak asing lagi kan? Ini pasti udah pada coba dong. Bedanya spaghetti aglio e olio versi apel ungu ini, aku akan membuatnya lebih tradisional. Ada penambahan bahan khusus yang membuat ini menjadi spesial dan rasanya istimewa banget. Enaknya kebangetan. Yuk langsung aja kita buat. Membuat spaghetti aglio e olio ini gampang banget dan simple banget. Aglio e olio kalau dalam bahasa Italia itu maksudnya adalah minyak dan bawang putih. Jadi oil dan garlic. Jadi sebenarnya cuman itu aja bumbunya. Tapi kalau di apel ungu kita buat dengan tambahan bumbu yang lain supaya lebih terasa lagi, lebih menggigit lagi rasanya. Ini pertama-tama aku akan panaskan dulu air. Aku masukkan kira-kira 1,5 sampai 2 liter air ini untuk merebus spaghetti. Sambil kita tunggu airnya mendidih, ini kita siapkan bahan-bahan untuk isiannya. Di sini aku gunakan ada jamur. Ini jamurnya jamur biasa ya. Aku gunakan jamur kancing. Ini bisa dibeli di pasar. Ini gampang banget. Bisa ditemui di mana aja. Ini bisa juga diganti dengan jamur cempinan. Atau kalau mau yang lebih murah, bisa juga jamur ini diganti dengan jamur tiram. Ini pertama aku potong-potong dulu ya. Aku iris tipis. Kemudian aku gunakan sosis. Ini aku gunakan sosis ayam yang gampang aja, yang murah. Jadi ini kita potong-potong tipis dan miring. Biasanya aku potongnya miring supaya kelihatan banyak. Kelihatan lebih lebar-lebar sebenarnya sih. Kalau banyaknya sih sama aja. Oke, kemudian ada bakso. Ini aku juga iris tipis. Oke, airnya sudah mendidih. Ini aku masukkan kira-kira 2 sendok makan garam ke dalam airnya. Ini kenapa? Supaya nanti si spagettinya ini sudah ada rasanya. Jadi aku masukkan ya. Ini spagettinya kita masukkan juga. Oke. Jangan lupa tambahkan minyak supaya spagettinya nih nggak ngumpul, nanti pada nempel semua kalau nggak pakai. Jadi aku gunakan minyak di sini kira-kira 3 sampai 4 sendok makan. Oke. Oke, sambil kita menunggu spagettinya matang, sekarang kita siapkan bumbunya.
Bumbunya tuh gampang banget dan simple banget karena hanya bawang putih. Jadi intinya hanya bawang putih, tapi spaghetti aglio e olio ini aku sekarang gunakan bahan lain. Bukan hanya bawang putih, tapi juga aku tambahkan cabai rawit merah di sini. Dan ada juga rasa otentik Indonesia yang bisa menguatkan bumbu, yaitu aku pakai terasi sedikit aja. Ini bisa membuat kaya rasa. Oke, sekarang aku chopper aja si bawang putih. Aku langsung masukkan ke dalam chop seperti ini. Ya. Bawang putihnya itu kira-kira 120 sampai 150 gram kebutuhannya. Banyak ya. Oke, ini aku chop aja. Ya, sudah. Jadi udah di-chop, ini nggak usah halus-halus. Jadi memang sengaja supaya dia masih ada teksturnya. Kemudian cabai rawit. Cabai rawit sengaja aku nggak chop supaya nanti warnanya nggak merah ya. Kalau langsung aku chopper bersama dengan bawang putih, nanti jadi warnanya terlalu merah. Jadi ini hanya aku rajang halus aja. Aku iris bulat halus seperti ini. Oke, ini cabai rawit merah sudah kita iris halus. Sekarang cabai merah besar. Kalau cabai merah besar ini lebih supaya lebih berwarna ya untuk si spagettinya. Jadi ini aku iris miring, tipis. Sekarang daun parsley. Ini daun parsley enak banget. Dia menambah aroma yang enak banget untuk kita tabur di atas spaghetti. Jadi ini akan aku rajang halus ya. Ini spagettinya sudah matang, jadi aku akan matikan. Ini kita matikan aja, tapi kita biarkan tetap di dalam panci, tetap terendam air. Kita sisihkan dulu. Lalu sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini aku panaskan dulu wajan. Aku panaskan api sedang saja. Kemudian aku tambahkan di sini minyak yang agak banyak. Jadi untuk menumisnya nih agak banyak minyaknya. Oke, ini sudah panas. Sekarang kita masukkan jamur. Jadi jamur kita masukkan dulu. Ini kita masak sampai dia kecoklatan ya. Oke, ini sudah mulai kecoklatan. Sekarang kita masukkan bakso dan sosisnya. Lalu kita masukkan smoked beef. Ya, ini kita diamkan saja dulu. Untuk isian ini bisa divariasi ya, tergantung selera masing-masing. Untuk vegetarian bisa hanya gunakan jamur. Jadi hanya gunakan jamur tiram. Jadi bisa jamur tiram itu sebagai pengganti daging ya. Kemudian gunakan juga jamur champignon atau jamur kancing seperti ini. Lalu untuk yang lain kalau mau menggunakan daging itu bisa juga gunakan daging cincang, daging sapi cincang maupun daging ayam cincang. Itu bisa banget. Sambil kita tunggu bahan-bahan ini matang, kita sekarang tumis untuk bumbunya. Jadi aku gunakan di sini 2 wajan. Kenapa dipisah? Karena berbeda. Jadi kalau nanti kita gabung, nanti untuk bawang putihnya sudah terlalu matang dan kecoklatan, sementara untuk isiannya belum matang. Jadi ini aku pisah menjadi 2 wajan yang berbeda. Oke, aku pindahkan. Oke, di wajan atau penggorengan yang lain sekarang aku siap untuk menumis bumbu. Ini aku masukkan minyak, kira-kira 5 sendok makan.
Kemudian aku masukkan bawang putih yang tadi sudah kita cincang atau diiris halus atau bisa juga dicop seperti ini ya. Oke, ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil ya. Setelah wangi tapi belum kecoklatan untuk bawang putihnya, kita masukkan cabai rawit merah yang sudah diiris tadi. Setelah wangi seperti ini, sekarang kita masukkan bahan yang otentik banget dan membuat rasanya tambah wah dan enak banget, yaitu terasi. Penggunaan terasi ini nggak usah banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak jadi aroma terasi yang akan terasa. Tapi karena kita gunakan sedikit, dia jadi menambah rasa dan menambah bumbu di sini. Ini enak banget. Aku masukkan ya. Oke, ini kita hancurkan sambil kayak begini, sambil kita hancurkan ya. Bisa juga kalau mau ikut dicop bersama dengan bawang putih tadi. Aromanya wangi banget dan enak banget. Ini sudah matang ya. Jadi seperti ini. Dia biarkan mengeluarkan minyak yang banyak karena memang aglio e olio itu tadi adalah minyak dan garlic. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam sosis dan teman-temannya tadi. Oke, ini aku masukkan. Aku campur ke dalamnya. Oke, kita masak api kecil aja. Kita masukkan garam di sini. Aku pakai kira-kira setengah sendok teh garam. Kemudian aku tambah sedikit gula, kira-kira setengah sendok teh. Lalu penyedap. Ini aku aduk rata. Nggak lupa aku tambahkan oregano kering. Kita tambahkan lagi supaya lebih cantik, yaitu cabai merah besar yang sudah kita potong halus. Lalu irisan daun parsley. Wow, enak banget ini. Kita aduk rata. Lalu kita matikan. Oke, sekarang kita masukkan spaghettinya. Jadi spaghetti kita masukkan ke dalam bumbu dan isian tadi. Kita campur menjadi rata. Spaghetti sudah kita masukkan ke dalam bumbu dan juga isian ya. Nah, tadi kita masukkan spaghetti nggak perlu kita tiriskan. Jadi masih ada air-air yang terbawa, itu nggak apa-apa. Karena akan jadi lebih juicy lagi dan yang pasti ini tasty banget, enak banget. Caranya kayak gini. Jadi ini nggak perlu dimasak lagi. Spaghetti aglio e olio versi apel ungu ini sudah jadi. Wow, menggoda banget. Terus ini begitu dicium tuh enak banget. Spaghetti aglio e olio ini biasanya terkenal dengan spaghetti yang ringan. Jadi bumbunya ringan itu karena hanya bawang putih dan minyak saja. Tapi bedanya tadi versi apel ungu kita tambahkan bahan otentik yang jadi lebih kaya rasa. Aku mau coba ya. Wow. Dari baunya aja ini udah enak banget. Oke, aku coba ya. Bismillah. Enak banget. Beda banget dengan aglio e olio yang biasa dimakan di resto-resto atau hotel-hotel. Ini jauh lebih enak. Ini bisa banget dijadikan menu sarapan, makan siang, makan malam, atau cemilan. Enak banget, bener-bener enak.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa langsung segera praktek di rumah ya. Insya Allah anak-anak dan semua keluarga pasti suka. Dan yang lebih menarik lagi, ini bisa banget untuk dijadikan varian bakulan baru. Spaghetti aglio e olio, insya Allah laku keras. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bisa juga loh di-share ke teman, tetangga, saudara, supaya ilmu yang kami berikan bisa lebih bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Untuk kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa lihat tautan kami untuk video-video kami sebelumnya. Bersama Apel Ungu, baking itu mudah, baking itu murah.